Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dan di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal, di mana salah satunya adalah untuk memperbanyak ibadah, yaitu memberikan sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam sedekah ini memiliki makna yang sangat luas, yang dimana yang dicakup dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'inu rajula ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, engkau membantu seseorang naik ke atas kendaraanmu, atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, dan engkau membantu seseorang tersebut mengangkat barang-barangnya, maka itu adalah merupakan sebuah sedekah. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, dan perkataan yang baik adalah merupakan sebuah sedekah. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna sedekah ini memiliki makna yang sangat luas. Yang pertama adalah memiliki makna yang umum, yaitu memberikan seluruh kebaikan kita kepada seseorang. Dan yang kedua adalah memiliki makna yang khusus, yaitu memberikan sesuatu dari kita kepada orang lain, atau memberikan nafkah kita kepada orang lain, yang dimana makna ini termasuk ke dalam makna yang lebih khusus. Olehnya itu, makna yang lebih khusus ini lebih ditekankan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan diri dari sifat kebakhilan dan sifat kikir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari sifat kekikiran, maka mereka lah orang-orang yang sangat beruntung. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil. Karenanya harusnya kita menjauhi diri dari yang namanya sifat bakhil, sifat kikir, dan sifat pelit. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya orang yang menjauhkan diri dari yang namanya sifat bakhil adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan dengan sifat kebakhilan tersebut dapat mengotori jiwa kita. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya patutnya kita melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah tidak termasuk kepada orang-orang yang tergolong sifat kikir, dari sifat kikir dan sifat bakhil. Banyak di antara kita yang merasa bahwa kita sudah tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Dia merasa bahwa ia sudah bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka masih termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Tentu bagian dalam bersedekah adalah perkara-perkara yang wajib kita keluarkan, seperti halnya adalah zakat fitrah dan zakat mal, yang dimana setiap umat muslimin wajib mengeluarkan harta mereka. Kemudian juga adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu semuanya wajib kita tanggung, dan yang dimana itu adalah masuk ke dalam makna bersedekah atau kewajiban harta. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut dengan
orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang kikir. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah, terlebih lagi di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Yang artinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat baik, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar berbuat kebaikan, bagaikan angin yang berhembus kencang. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyaksikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah di bulan Ramadan. Begitu pula oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan sampai kepada suatu kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Maka kita dapati Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dapati pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan sebagian hartanya kepada Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan semua pasukan perang yang berasal dari hartanya, dari sedekahnya, dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bahwasanya tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan sampai kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari harta yang paling ia cintai. Kemudian ia mendapatkan harta yang paling ia cintai, yaitu sebuah kebun yang berada di depan masjid. Lalu sahabat tadi menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menginfakkan seluruh kebun tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Beginilah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat wawasan, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Muslim sepatutnya dianjurkan untuk bersedekah, terlebih lagi bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena bersedekah juga sebagai wujud rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa rezeki yang berlebih. Karena semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin banyak pula keutamaan yang kita peroleh. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis Tirmidzi, an Anas bin ya Rasulullah, ayyu shadaqat afdal? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, shadaqah fi Ramadan. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan di dalam Syekh Al-Bajuri bahwasanya orang yang sedang berpuasa dianjurkan untuk segera bersedekah, karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling murah hati di bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan kebaikan secara umum, karena ganjaran amalan kebaikannya tersebut maka akan dilipat gandakan dibandingkan dengan ganjaran amalan kebaikan yang ia lakukan di luar bulan Ramadan.
sobat wawasan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya, yang dimana semoga kita dapat termotivasi dalam hal tersebut dan termotivasi lagi untuk bersedekah terlebih di bulan Ramadan. Sobat wawasan yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang sempat saya sampaikan, bahwasanya bersedekah di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang dimana pahala kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lebih bersemangat lagi dalam bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, Ramadan peluang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.